Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu melimpah sehingga hari ini kita dapat merenungkan sebagian dari firman Tuhan kembali. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini sehingga hari ini kami dapat melakukan renungan kami pada hari ini. Tuhan, kiranya Kau berkati agar renungan hari ini dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Kiranya kami juga bisa fokus mendengarkan setiap apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, kami berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah konsekuensi perjanjian yang terambil dari Imamat pasal 26. Saya akan membaca beberapa ayat pokok, tapi saya juga menghimbau saudara-saudara sekalian dapat membacanya secara keseluruhan secara pribadi. Saya akan membaca beberapa ayat, yaitu Imamat pasal 26 ayat 3-6, lalu dilanjutkan dengan ayat 14-17 berikut bunyinya. Imamat pasal 26 berkata, "Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik, bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepadamu musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan menyiapkan binatang buas dari negeri itu dan pedang tidak akan melintas di negerimu." Kutuk. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengarkan peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu dan kamu akan lari. Sungguh pun tidak ada orang yang mengejar kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa saudara-saudara terkasih pasti mengetahui suatu perjanjian. Biasanya suatu perjanjian itu melibatkan dua pihak, dan di dalam suatu perjanjian itu biasanya bersifat hukum dan memiliki konsekuensi jika ada satu pihak yang melanggar. Dan biasanya ketika ada perjanjian tersebut ada, pastinya kedua pihak itu berusaha untuk melakukan segalanya agar mereka tuh bisa menggenapi apa yang mereka janjikan sehingga mereka mendapatkan keuntungan. Tetapi jika terdapat salah satu pihak yang melanggarnya, pasti akan dikenakan konsekuensi. Nah, hal ini juga serupa dengan apa yang sudah kita baca pada bacaan hari ini, di mana terdapat perjanjian juga di antara Tuhan dengan umat Israel. Ketika umat Israel taati seluruh perjanjian dan apa yang ketetapan diberikan Tuhan kepada mereka, maka umat Israel akan mendapatkan kelimpahan berkat, seperti harta, keamanan, kenyamanan, dan bahkan sampai keturunan mereka sudah akan disiapkan oleh Tuhan. Tetapi jika umat Israel melakukan hal sebaliknya dari apa yang Tuhan inginkan, seperti mengingkari perjanjian-perjanjian antara Tuhan dan umat Israel, pastinya Tuhan akan memberikan konsekuensi atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh umat Israel dengan mendatangkan kutuk kepada umat Israel yang akan menyengsarakan hidup orang-orang Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita terlibat dalam suatu perjanjian dan kita melanggarnya, pasti konsekuensi akan datang kepada kita. Sama seperti kita, ketika kita sebagai umat Kristiani dan kita sebagai anak Tuhan dan kita melakukan suatu pelanggaran atau dosa, pasti kita akan mendapatkan konsekuensi yang datang dari Tuhan. Dimana ketika kita melakukan dosa dan ada yang konsekuensi dalam kehidupan kita, konsekuensi ini merupakan suatu tanda peringatan kepada kita agar kita tuh sadar akan perbuatan yang telah kita lakukan ternyata sudah menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan.
Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ingat bahwa Tuhan merupakan Tuhan yang maha besar dan maha kasih. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan selalu membuka pintunya lebar untuk menerima kita kembali, untuk menunggu kita bertobat. Dan saudara yang terkasih, kita perlu ingat bahwa kita terlibat dalam suatu perjanjian dengan Tuhan bukanlah perjanjian yang biasa, melainkan perjanjian kasih karunia. Ketika kita mentaatinya, pastinya kita akan mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Dan ketika kita melakukan pelanggaran, kita mendapatkan kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Dan ini merupakan suatu bukti bahwa Tuhan memiliki kasih-Nya kepada kita yang tiada tara dan tiada terhitung banyaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengingatkan bahwa ketika kita melakukan suatu pelanggaran, jangan pernah malu untuk kembali kepada Tuhan, karena Tuhan mengingat kita untuk kembali dan Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi perlu kita ingat ketika kita sudah melanggar dosa tersebut, janganlah kita mengulanginya lagi, tetapi taatilah perintah Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga proses perenungan hari ini sudah selesai. Kami percaya bahwa proses perenungan hari ini berjalan dengan lancar, itu juga karena kuasa dan berkat penyertaan-Mu. Tuhan, dari perenungan hari ini kami kembali diingatkan untuk tetap mentaati setiap perintah-Mu. Karena ketika kita mentaati perintah-Mu, kita tidak akan mendapatkan kerugian, melainkan kelimpahan berkat. Tuhan, kami juga meminta kuasa-Mu agar kami bisa terus mentaati perintah-Mu dan terhindar dari godaan-godaan dunia. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa. Amin.